Sebelum melanjutkan pembahasan kali ini, silakan klik tombol subscribe agar Anda tidak ketinggalan video terbaru dari channel ini. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Salam sejahtera bagi saudaraku semuanya. Salam dari saya, Kisah Perang Alam. Dalam kesempatan kali ini kita akan kembali ngaji ngatur jiwa, menyatukan hati dan pikirannya agar bisa nyawiji nyatu dengan Sang Yang sejati, Gusti Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam kesempatan kali ini kita akan kembali ngobrol santai membahas mengenai cerita lucu klien saya ketika ketemu sosok khodam dari Mustika Hadiwijoyo. Sebelum saya membahas mengenai sosok spiritual yang ditemui sama klien saya ingin membahas terlebih dahulu siapa itu Hadiwijoyo. Hadiwijoyo ataupun lebih dikenal secara literatur kisah Jawa dengan Mas Karebet. Beliau ini merupakan salah satu murid dari Syekh Maloyo, Kanjeng Sunan Kalijogo. Perlu dipahami bahwasanya begitu banyak kisah perjuangan dari Hadiwijoyo agar bisa naik tahta di kerajaannya, di kerajaan Pajak. Kita pahami, beliau ini merupakan seseorang yang selalu tirakatan. Dari tirakatanya ini menimbulkan beberapa energi spiritual yang cukup mumpuni, yang mana beberapa makom ataupun petilasannya diyakini sampai saat ini masih menimbulkan, masih memancarkan beberapa energi spiritual. Salah satu ageman yang saya tirakati yaitu Mustika Istimewa dari Sultan Hadiwijoyo, yang mana mustika ini saya tirakati secara goib di daerah Sragen. Sosok spiritual yang saya yakini bahwasanya beliau ini merupakan sosok dari Hadiwijoyo. Ketika saya membaca beberapa amalan, salah satunya amalan Rotibul Haddad, beliau ini secara spiritual hadir di depan saya. Beliau ini menyatakan bahwasanya siapa saja yang mau memanfaatkan mustika istimewa ini untuk kebaikan, maka Sultan Hadiwijoyo akan berkenan hadir untuk membantunya. Dalam kisahnya, mustika ini akhirnya dimanfaatkan oleh salah satu klien saya yang berada di daerah Singapura. Kita pahamilah, orang Singapura mengenai budaya dan bahasa itu kan hampir mirip dengan kita. Namun mereka tidak begitu memahami keilmuan spiritual secara mendalam. Ketika saya ajarkan beberapa laku sambat dengan cara memegang mustika Hadiwijoyo, kemudian saya ajarkan beberapa doa khusus. Saat klien saya ini memejamkan mata, klien saya ini didatangi oleh sosok lelaki tinggi, gagah, berperawakan tampan. Pada waktu itu klien saya ini mengira yang hadir ini yaitu saudaranya, karena pada waktu itu memang saudaranya main ke rumahnya. Tetapi kok ada beberapa gejolak yang cukup berbeda, mulai dari aroma wewangian yang cukup unik seperti wewangian gaharu. Selain itu, dalam hati ini terdapat beberapa getaran energi yang sering muncul. Klien saya ini sontak membuka mata. Lah, ketika membuka mata ini, klien saya ini kaget. Saking kagetnya ini hingga pingsan. Lah, selesai dari pingsannya ini, mustikanya langsung disimpannya karena ketakutannya yang begitu tinggi. Kurang lebih selama 3 hari
klien saya ini kan masih belum bisa menerima, alam bawah sadarnya masih belum bisa menerima keberadaan sosok spiritual dari Sultan Hadiwijoyo. Kemudian beliau ini mengabari hal ini sama saya. Ketika saya melakukan sebuah lelaku tirakatan, saya mendapatkan sebuah isyarah, saya mendapatkan sebuah petunjuk bahwasanya yang hadir di hadapannya merupakan Sultan Hadiwijoyo. Dan hal semacam ini menurut saya yang lumrah, karena orang yang baru belajar spiritual memang terkadang mengalami beberapa hal ini. Justru jika di antara jenengan sudah bisa mengalami fenomena spiritual semacam ini, sudah bisa bertemu dengan sosok spiritual yang ada dalam mustika, sudah bisa bertemu dengan sosok Sultan Hadiwijoyo, malahan alhamdulillah, berarti apa yang menjadi hajat ataupun keinginan jenengan bisa langsung tersampaikan sama Sultan Hadiwijoyo, yang nantinya Sultan Hadiwijoyo ini bisa memberikan arahan spiritual dan juga bisa membantu secara spiritual berkenaan dengan masalah hajat jenengan. Sebenarnya masih begitu banyak kisah-kisah berkenaan dengan masalah klien saya yang hajatnya dibantu oleh Sultan Hadiwijoyo berkenaan dengan masalah di penjara, kemudian masalah kerejekian dan beberapa masalah pelik lainnya. Nanti untuk hal tersebut insya Allah akan saya bahas dalam kesempatan selanjutnya. Kurang lebihnya saya mohon maaf jika dalam hal ini ada beberapa ucapan ataupun tindakan saya yang kurang berkenan bagi saudaraku semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Salam sejahtera bagi saudaraku semuanya. Salam dari saya, Kisah Perang Alam.